Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal dari LKS 8 dengan topik peluang kejadian bersyarat yang diambil dari buku Matematika kelas 12, buku wajib 3B oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013, yaitu di bab 4 judul peluang, ya, mulai dari halaman 107 dan seterusnya. Nah, sebelum kita memulai pembahasan soal-soalnya, silahkan di-like video ini dan juga subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan soal-soal di video selanjutnya. Oke, tinggalkan juga komentar kamu mengenai apa yang kamu suka ataupun tidak suka di video ini. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkannya. Oke, kita mulai. Ya, nomor 1, diketahui bahwa A dan B adalah dua kejadian acak di mana peluang A adalah sepertiga, peluang B adalah seperlima, dan peluang A gabung B adalah 11/30. Ya, ditanya A, peluang A, terus ini ada garis lurus, B, pertanyaan B adalah peluang B garis lurus A. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa arti dari kejadian bersyarat. Oke, ini dibaca peluang A, ya. Jadi ini dibaca peluang A jika B. Ya, ini dibaca jika. Oke, artinya adalah peluang kejadian A jika kita tahu bahwa telah terjadi kejadian B. Ya, ulang ya. Jadi ini adalah peluang dari A jika B sama dengan peluang A iris B dibagi dengan peluang B. Itu saja. Oke, jadi itu saja rumus yang kita harus tahu. Nah, maka pertama-tama kita mulai. Terlebih dahulu kita pakai rumus dari LKS sebelumnya bahwa peluang A digabung B adalah peluang A ditambah peluang B dikurang dari peluang A iris B. Ya, mengapa kita harus gunakan rumus ini? Karena lihat kita perlu ada nilai dari peluang A iris B. Oke, sedangkan yang dikasih tahu adalah peluang A nilainya 1/3, kemudian peluang B nilainya 1/5, yang ini kita belum tahu. Nah, sedangkan yang ini peluang A gabung B sudah tahu dari soal, yaitu 11/30. Ya, berarti kita nanti tinggal sederhanakan saja. Itu adalah A iris B. Oke, tinggal ditambah yang ini sepertiga ditambah 1/5 dikurang 11/30. Nanti kita dapat hasilnya adalah 1/6. Oke, nah itu tahap 1. Kemudian tinggal masuk ke soal A, ya, peluang dari A jika B. Nah, tinggal gunakan rumus tadi, itu adalah peluang A iris B dibagi dengan peluang B. Maka A iris B kita sudah tahu nilainya 1/6. Kemudian peluang B dari soal nilainya adalah 1/5. Maka jawabannya adalah 5/6. Nah, bagaimana dengan soal B? Ditanya peluang B jika A. Nah, kita tinggal ambil B iris A per peluang A. Ya, ingat yang belakang ini ada di dalam penyebut. Oke, ada di penyebut. Nah, tapi ingat A iris B dengan B iris A sama saja. Jadi ini tetap 1/6, tapi peluang A dari soal adalah 1/3. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi 1/2. Jawaban akhirnya ini. Ya, nomor 1 selesai. Nah, bagaimana dengan soal nomor 2? Kita tulis di sini saja ya, nomor 2. Ada peluang E, ada peluang F, ada peluang E gabung F. Ya, jadi caranya sama persis dengan nomor 1. Kita tinggal hitung peluang E iris F. Oke, saya langsung saja ya. Jadi sama dengan peluang E adalah 0,5. Kemudian peluang F adalah 0,6. Terus kita kurangkan ya, bayangkan yang ini dipindah ke kiri, sedangkan yang ini dipindah ke kanan. Berarti dikurang dengan peluang E gabung F dikurang 0,8.
maka kita peroleh 0,3. Baru pertanyaan yang pertama, saya tulis A saja, peluang dari E iris F. Nah, berarti sama artinya dengan, peluang dari E jika F. Berarti sama dengan peluang E iris F 0,3 per peluang dari F dari soal adalah 0,6. Jadi dapat 1/2. Nah, untuk soal B, peluang dari F jika E berarti sama dengan peluang E iris F 0,3 per peluang dari F. Peluang dari E adalah 0,5. Jadi hasil akhirnya adalah 3/5. Ya, itulah penyelesaian untuk soal nomor 2. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika peluang A adalah 30%, kemudian peluang B adalah 60%, lalu peluang dari B jika A adalah 50%, hitunglah peluang A jika B dan peluang A gabung B. Nah, pertama-tama kita kerjakan ini dulu. Apa itu peluang dari B jika A? Nah, itu adalah peluang dari B iris A kita per dengan peluang A. Nah, peluang B jika A sudah tahu 50%. Jadi kita tulis 50. Oke, ini semua kan dalam bentuk persen. Kita buat dalam desimal saja. Jadi ini 0,5. Kemudian peluang B iris A kita belum tahu. Nah, kita per dengan peluang A sudah tahu 30%, 0,3. Jadi untuk dapat peluang B iris A, kita tinggal kali silang. Peluang dari B iris A adalah kita kali silang. Berarti 0,5 kali 0,3 adalah 0,15. Oke, wah tempatnya udah nggak cukup. Nah, baru tahap kedua, dia tanya peluang A iris B. Apa itu peluang A iris B? Agak kecil ya tulisannya, supaya muat. Bukan peluang A iris B. Maksudnya adalah peluang dari A jika B. Itu berarti sama dengan peluang dari A iris B kita bagi dengan peluang B. Oke, nah peluang A iris B tadi kita sudah tahu, yaitu 0,15. Sedangkan peluang B kita sudah tahu, yaitu 0,6. Nah, kalau ini disederhanakan, hasilnya menjadi 1/4. Selesai untuk pertanyaan pertama. Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang kasih batas di sini untuk pertanyaan kedua, yaitu peluang dari A gabung B. Oke, nah kita tinggal gunakan rumus yang ini. Berarti sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A iris B. Ya, peluang A-nya 30%. Saya tulis angkanya aja ya, 30. Peluang B 60%. Nah, baru dikurang dengan peluang A iris B. Ini berarti sama artinya dengan 15%. Ini sama dengan 15%. Nah, berarti ini dikurang 15, semuanya dalam bentuk persen. Nah, jadi hasil akhirnya 30 tambah 60, 90 dikurang 15 adalah 75%. Oke, nah itulah penyelesaian untuk nomor 1 sampai dengan nomor 3. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini saya tuliskan lagi ya, rumus peluang, kemudian rumus kejadian bersyarat. Nah, dalam kantong A terdapat 3 buah bola merah dan 5 buah bola putih. Oke, kita tuliskan dulu. Jadi dari A ada 3 yang merah, kemudian ada 5 yang putih. Kantong B ada lagi 2 yang merah, lalu ada lagi 3 yang putih. Secara acak dipilih satu kantong, lalu di dalamnya diambil sebuah bola. Nah, tentukanlah peluang bahwa A terambil bola putih, kemudian B, bola yang terambil dari kantong B apabila terambil bola putih.
Oke, ini soal agak membingungkan. Jadi ceritanya adalah pertama-tama kita harus memilih kantongnya dulu. Jadi ini ada bisa terpilih kantong A, kemudian atau kemungkinan kedua terpilih kantong B. Nah, karena kita pilihnya secara acak, kan ada dua kemungkinan. Bisa terpilih kantong A, bisa terpilih kantong B. Berarti masing-masing kemungkinannya adalah 1/2 dan 1/2. Nah, lalu dari kantong A bisa terpilih bola yang merah. Nah, yang merah ada 3, dari total ada 8 bola. Berarti kemungkinannya adalah 3/8. Kemudian bisa juga dari kantong B, A ini terpilih bola yang putih. Peluangnya berapa? Peluangnya adalah 5 karena yang tersedia ada 5 bola putih per totalnya ada 8. Oke, nah untuk yang kantong B juga sama. Misalnya terpilih kantong B, terus kita ambil satu bola. Ada dua kemungkinan juga, bisa terpilih bola yang merah ataupun terpilih bolanya yang putih. Yang merah peluangnya 2/5, kemudian yang putih peluangnya adalah 3/5. Nah, berarti secara keseluruhan, kita kalau jalan melalui yang ini, berarti kemungkinan pertama terpilih kantong A, lalu bolanya merah, berapa? Itu adalah setengah kali 3/8. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua adalah terpilih kantong A, lalu terpilih bola putih, berarti setengah kali 5/8. Kemudian terpilih kantong yang B, lalu bolanya merah, berarti setengah kali 2/5. Kemudian kemungkinan yang terakhir adalah terpilih kantong B, lalu terpilih bola putih. Peluangnya adalah setengah kali 3/5. Nah, lalu kita tinggal kerjakan soal nomor A ya. Jadi ini semua kejadian yang mungkin. Soal maunya adalah terpilih bolanya yang putih. Jadi soal mau putih. Nah, kalau soal mau putih, berarti boleh ambil yang putih dari kantong A ataupun putih dari kantong B. Jadi kalau soal mau peluang putih, berarti ini sama artinya dengan peluang dari A dapat putih ataupun, nah ingat atau itu artinya ditambah peluang dari B yang dapatnya putih. Berarti kita tinggal ambil nilai ini setengah kali, ini kita sederhanakan dulu deh. Ini jadinya 3/16, ini jadinya 5/16, ini jadinya 1/5, dan ini jadinya 3/10. Oke. Nah, jadi yang AP peluangnya 5/16. 5/16. Sedangkan yang BP peluangnya adalah 3/10. Oke, ini kita tinggal sederhanakan. Jawabannya adalah 49/80. Selesai untuk jawaban soal A. Nah, untuk soal B, oke, diketahui bahwa bola yang terambil dari kantong B, ya, bahwa diketahui bahwa bola itu sudah dari kantong B. Berarti kita buat dulu peluang B. Nah, peluang B berapa? Peluang B kan berarti yang memenuhi ini dua-duanya. Nah, ini dua-duanya kalau kita jumlahkan berarti 1/5 ditambah dengan 3/10. Oke, nanti hasilnya adalah setengah. Nah, lalu soal bilang, oh maaf, bukan. Kita hapus lagi. Oke, ulang. Nah, kita tahu bahwa terambil bola putih. Berarti tadi kita sudah tahu peluang untuk putih adalah ini, 49/80. Nah, lalu soal maunya adalah peluang yang terambil adalah dari kantong B. Jadi kita sudah tahu eh, eh, bolanya adalah putih. Nah, lalu kita mau bahwa yang putih ini berasal dari kantong B. Kita nggak mau yang kantong A. Oke, berarti soal
soal bilang peluang dari B jika kita tahu dia adalah bola putih. Nah, sesuai dengan ketentuan kejadian bersyarat, berarti ini sama dengan peluang dari B iris P dibagi dengan peluang P. Nah, apa itu B iris P? Ini berarti sama artinya dengan peluang BP, yaitu terpilih kantong B dan bolanya putih. Oke, nah peluang BP ini 3/10. Peluang P kita sudah hitung tadi adalah 49/80. Nah, tinggal disederhanakan saja, maka hasilnya adalah 24/49. Itu jawabannya. Ya, agak membingungkan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Soal nomor 5. Buktikan bahwa A, P, E jika E adalah 1. Nah, ini tidak susah. Untuk soal nomor 5A, apa arti dari E jika E? Ini berarti sama dengan E diiris dengan E dibagi dengan peluang E. Nah, tapi E iris E itu kan sama artinya dengan E. Kita bagi lagi dengan peluang E. Nah, kalau atas ke bawah sama, berarti jawabannya 1 dong. Nah, terbukti. Nah, untuk soal B, sama saja tidak susah. Jika E iris F itu adalah himpunan kosong, ini sama artinya dengan peluang E iris F 0. Maka, peluang dari F jika E sesuai dengan definisi dari kejadian bersyarat itu adalah peluang F diiris dengan E dibagi dengan peluang E. Nah, yang atas kan 0, yang bawah tetap peluang E. Nah, kita tahu bahwa 0 dibagi sesuatu hasilnya tetap 0. Nah, jadi terbukti. Selesai untuk nomor 5. Bagaimana dengan nomor 6? Sebuah tas berisi 3 buah bola merah. Berarti untuk tas yang pertama ada 3 yang merah, lalu ada 4 yang hitam. Untuk tas yang kedua ada lagi 4 yang merah ya, sesuai dengan kata-kata soal, dan ada 2 yang hitam. Berarti ini 2 hitam. Nah, satu tas dipilih secara acak dan di dalamnya diambil sebuah bola. Jika E adalah kejadian acak tas pertama dipilih, F adalah kejadian acak tas kedua dipilih, kemudian G adalah kejadian acak bola yang terpilih merah. Hitunglah ini semuanya. Ya, ini cara kerjanya seperti dengan soal nomor 4 tadi. Oke, kita tahu bahwa mula-mula kita harus memilih tasnya dulu, berarti bisa terpilih tas 1, bisa terpilih tas 2, masing-masing peluangnya adalah setengah. Artinya, nah yang ini adalah kejadian E ya, dari kata soal, terpilih tas 1 adalah kejadian E, terpilih tas 2 adalah kejadian F. Nah, berarti kita sudah tahu peluang E adalah setengah, ini juga langsung tahu adalah setengah, kemudian peluang F juga langsung sama dengan setengah. Berarti soal A dan soal B sudah selesai. Nah, lalu sesudah dipilih tas pertama, bisa terpilih lagi bolanya yang merah. Nah, berarti peluangnya berapa? Nah, yang merah ada 3 buah, maka ini setengah kali 3/7. Nah, bisa juga terpilih yang hitam. Berarti adalah setengah dikali 4/7. Nah, kalau terpilih tas kedua, bisa juga diambil bola merah, peluangnya berarti menjadi setengah dikali merahnya ada 4 buah, 4 per semuanya 6, ataupun terpilih tas yang hitam, yaitu setengah dikali 2/6. Ya, jadi ini semua kejadian yang mungkin. Ya, ini sama dengan peluang EM, kemudian ini peluang EP, ini adalah peluang FM, ini adalah peluang FP. Nah, kita masuk ke soal C. G adalah kejadian terpilih bola merah. Oke. Nah,
Apa itu G? Berarti maunya yang merah. Mau yang merah berarti bisa E merah ataupun F merah. Berarti jawabannya adalah ambil yang ini, setengah kali 3/7 itu adalah 3/14 ditambah dengan setengah kali 4/6. Itu adalah 4/12. Ini lebih bagus kita sederhanakan saja, jadinya 2/6. Oh, jadinya 1/3 ya. 1/3, lalu kita samakan penyebut. Ini jadi 42, ini 3, ini 14, berarti adalah 17/42. Nah, jadi peluang dari Y jika E itu sama artinya dengan peluang Y iris E per peluang E. Oke, nah peluang yang Y tadi adalah kita maunya Y iris E ya. Kita maunya Y iris E berarti ini tidak perlu tahap saja. Oke, udah bersih. Nah, kita coba lagi. Peluang Y iris E. Peluang dari Y iris E. Itu bukan iris. Jika E. Peluang Y jika E. Itu artinya apa? Yang G ini adalah muncul bola merah. Sedangkan E artinya terpilih tas 1. Nah, sesuai dengan ketentuan kejadian bersyarat, ini berarti G iris E dibagi dengan peluang E. Nah, apa itu G iris E? Berarti muncul merah dari tas 1. Kita kan sudah tahu, muncul merah dari tas 1 adalah ini. Berarti yang atas ini sama dengan setengah dikali 3/7. Nah, sedangkan peluang E adalah setengah. Ini tinggal dicoret, jadi hasil akhirnya 3/7 besar. Untuk soal B bagaimana? Caranya sama saja, peluang dari G jika F itu berarti sama dengan peluang G iris F dibagi dengan peluang. Sekali lagi, peluang G itu apa? Peluang G adanya kita maunya yang merah. Sedangkan yang F artinya kita maunya yang tas 2. Berarti ini artinya kita maunya merah yang berasal dari tas 2. Nah, merah dari tas 2 kita sudah tahu ini hasilnya. Berarti setengah dikali 4/6. Sedangkan peluang F kita sudah tahu setengah ya. Karena peluang terpilih tas 2 adalah setengah. Ini tinggal dicoret. Hasil akhirnya 4/6 kita sederhanakan menjadi 2/3. Ya, demikianlah pembahasan untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Ada 3 keping uang logam ratusan yang dilempar 1 kali. Oke, hitunglah peluang bahwa ketiga-tiganya gambar. Apabila A, uang logam pertama sudah muncul gambar. Oke, nah untuk mengerjakan soal ini, kita pertama-tama tuliskan terlebih dahulu semestanya. Ya, jadi semestanya apa saja? Bisa gambar, 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 gambar angka, gambar, angka, gambar, kemudian gambar angka, angka. Bisa juga angka, 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 gambar, kemudian angka, gambar, angka, kemudian angka, gambar, gambar. Oke, ini semestanya. Soal mau adalah ketiga-tiganya gambar. Oke, itu kita sebutkan sebagai kejadian, X. Ya, X adalah kejadian muncul tiga-tiganya angka.
Kemudian untuk soal A, bahwa uang logam pertama itu muncul gambar. Kita sebutkan itu kejadian Y. Nah, uang logam pertama harus gambar. Berarti yang pertama ini harus gambar. Oke, yang memenuhi adalah 4-4-nya ini. Ya, ini tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi 4 ini aja. Yaitu gambar, 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 gambar angka, gambar angka, gambar, gambar angka, angka. Berarti untuk soal nomor A, ya, dia tanya adalah peluang dari X jika Y. Maka sesuai dengan rumus adalah X iris Y, kok saya tulis F, harusnya Y ya, X jika Y per peluang dari Y. Oke, nah X iris Y, berarti kita lihat yang X, oh salah, saya salah tulis, maafkan. Ini maksud dari soalnya adalah ketiga-tiganya gambar. Oke, kita kasih nama X, ini kasih nama Y, ya, ketiga-tiganya gambar. Oke, kembali lagi di sini. Apa arti dari X iris Y? Iris artinya cari yang sama. Nah, X dan Y yang sama adalah ini. Berarti ada satu. Satu dari seluruhnya ada 8. Sedangkan peluang Y ada 4. Berarti 4 dari 8. Maka jawaban akhirnya adalah 1/4. Selesai. Bagaimana dengan soal B? Nah, hitunglah peluang bahwa ketiga-tiganya gambar, jadi ditanya peluang X jika salah satu uang logamnya ada gambar. Kita kasih sebut nama ini sebagai Z. Berarti Z itu artinya adalah ada salah satu gambar. Berarti mau satu G sudah memenuhi. Berarti ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Hanya ini yang tidak boleh. Berarti Z itu anggotanya G, 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 A, G, A, G, kemudian G, A, A, ya. Semuanya ada minimal satu gambar. Yang ini tidak boleh. Kita tulis lagi yang lainnya. A, A, G, A, G, A, kemudian A, G, G. Ya, berarti Z ada 7 anggotanya. Nah, berarti soal minta X jika Z. Sesuai rumus itu adalah X diiris dengan Z per peluang dari Z. Nah, X iris Z apa? Berarti hanya ini yang cocok, hanya satu. Berarti 1/8. Per peluang Z ada 7 buah anggotanya. Berarti 7/8. Tinggal disederhanakan menjadi 1/7. Oke? Nah, itulah penyelesaian untuk soal nomor 7. Lanjut ke slide berikutnya. Untuk dua buah kejadian acak, tunjukkan bahwa peluang A komplement jika B itu sama dengan 1 dikurang peluang A iris B. Oke? So, kita tinjau dulu yang sebelah kiri, peluang A komplement jika B. Nah, sesuai dengan rumus kejadian bersyarat, ini sama artinya dengan A komplement lalu diiris dengan B. Ya, A komplement diiris dengan B, kemudian diper lagi dengan peluang B. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa arti dari A komplement, ya. Nah, misalnya kita hapus dulu, oh tidak, kita tinggal dulu ini. Misalnya ini adalah kejadian A. Nah, A komplement artinya kita tidak mau A, berarti kita mau yang ini semuanya, yang di luar dari A. Oke? Nah, berarti A komplement adalah yang di sini, yang di luar dari A. Oke? Nah, terus, nah, apa arti dari A komplement diiris dengan B? Jadi kalau misalnya ini ada A, ini ada B, nah kita kan tahu yang A komplement itu artinya yang di luar dari A, artinya kita tidak mau A. Sedangkan yang B adalah ini. Berarti karena kita tidak mau A, maka yang ini kita hapus, ini kita tidak mau.
Berarti yang tersisa hanya ini. Yang tersisa hanya B yang dibuang yang ini. Ini apa? Yang ini adalah A iris B. Ya, berarti yang tersisa ini adalah B dibuang A iris B. Oke, berarti ini sama artinya dengan P dari B dikurang P dari A iris B per P dari B. Lalu ini kita tinggal bagi satu per satu, PB per PB dikurang PA iris B per PB. Nah, PB per PB kan 1. A iris B per B, PA iris B per PB itu berarti sama dengan PA jika B. Nah, kita cocokkan dengan bentuk di sebelah kanan sudah sesuai. Berarti terbukti. Nah, masuk ke soal B. Nah, ini ada bentuk A komplemen gabung B komplemen. Nah, tolong diingat bahwa A komplemen, ya saya tulis komplemen kayak gitu ya, sama saja digabung dengan B komplemen ini sama artinya dengan A diiris B di komplemen. Ya. Nah, berarti ini sama artinya dengan S dikurang A iris B. Ya. Mengapa? Karena tadi kita sudah tahu kalau ini A, maka A komplemen itu yang di luarnya. Nah, berarti A kalau digabung dengan A komplemen itu pasti sama dengan S. Oke? Nah, jadi kalau kita mau A komplemen saja, berarti sama artinya dengan S, kita buang A-nya. Oke? Nah, jadi kita gunakan di sini rumusnya, maka peluang dari A komplemen digabung dengan B komplemen itu sama artinya dengan peluang dari S dikurang dengan peluang dari A iris B. Oke? Nah, peluang dari S berarti NS per NS itu pasti 1. Kemudian peluang dari A iris B, kalau kita mau yang ini saja, berarti ini tinggal dikali naik ke atas. Berarti sama dengan peluang dari A jika B dikali dengan peluang B. Ternyata tidak sesuai, jadi kita hapus tidak sesuai dengan sebelah kanan. Mengapa? Karena kita gunakan A jika B. Nah, bagaimana jika kita pakai B jika A? Maka ini adalah peluang B iris A per peluang A. Lalu kita kali silang ini ke atas, maka P dari B iris A itu adalah PA dikali dengan P B jika A. Oke, nah ini kita gunakan di sini. Berarti diperoleh PA dikali dengan P B jika A. Ya, sudah sesuai ya, sudah sesuai. Berarti terbukti lagi. Itulah soal nomor 8. Kita lanjut ke 2 soal terakhir. Di LKS ini, 2 kartu diambil satu persatu tanpa pengembalian dari setumpuk kartu remi tanpa joker. Hitunglah peluang terambilnya kartu dengan angka yang kurang dari 5. Itu untuk kartu pertama. Lalu, pada pengambilan kedua, terambil lagi kartu dengan angka yang kurang dari 6. Oke, berarti info dari soal adalah bahwa kartu yang pertama itu harus kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti boleh 1, 2, 3, 4. Tapi ingat, untuk kartu joker tidak ada itu angka 1. Karena angka 1 itu adalah as, dan itu bukan angka. Ya. Berarti yang memenuhi adalah 3 kartu ini, tapi dari 3 kartu ini ada 4 tipe, yaitu yang hati, sekop, diamond, dan kapas. Berarti kita kalikan 4 lagi, berarti untuk kartu pertama terambil kurang dari 5, ada 12 kemungkinan. Kita per dengan total ada 52 kartu. Nah, selanjutnya apa syarat untuk yang kedua? Yang kedua adalah harus kurang dari 6.
Kalau kurang dari 6, kita mulai dari 2, 3, 4, 5. Berarti total ada 4 kartu yang memenuhi. Kita kali 4 lagi karena ada 4 tipe. Berarti ada 16. Nah, tapi ingat, tadi di kartu pertama sudah terambil salah satu dari kartu ini. Artinya sekarang yang tersedia tidak 16 kartu, harus dikurangi satu lagi. Karena tadi sudah terambil satu di sini. Tadi sekarang yang tersedia hanya 15 kartu per dari total yang 52 sudah terambil satu, berarti tersisa 51 kartu. Oke? Nah, berarti kita tinggal kalikan saja 12 per 52 dikali dengan 15 per 51. Oke? Nah, kalau ini kita sederhanakan, hasilnya adalah 15 per 221. Selesai. Bagaimana dengan soal nomor 10? Sebuah kotak berisi 2 buah bola putih, jadi ada 2 buah bola putih, kemudian ada 8 bola hitam. Ya. Nah, jika peristiwa A adalah terambil bola hitam pada pengambilan pertama, dan peristiwa B adalah terambil bola putih pada pengambilan kedua. Jadi peristiwa A adalah pengambilan pertama ada bola hitam, kemudian peristiwa B adalah terambil bola putih pada pengambilan keduanya. Maka hitunglah peluang dari 2 kali pengambilan. Pertama terambil bola hitam dan kedua terambil bola putih. Ya, jadi soal maunya ini. Pertama hitam, keduanya putih. Nah, kalau mau yang pertama hitam, berarti dari 8 ini kita boleh ambil salah satu per dengan keseluruhannya ada 10 bola. Nah, lanjut dengan bola kedua harus putih. Berarti yang memenuhi ada 2, tapi ingat pernya itu harus per 9 karena dari 10 ini kita sudah ambil 1. Nah, tinggal kalikan saja. Hasil akhirnya menjadi 8 per 45. Sudah selesai. Oke, nah demikianlah pembahasan soal-soal dari LKS 8 ini. Semoga dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan, tinggalkan saja pertanyaan kamu di komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.